Kalau kamu pernah bertandang ke kota Semarang, mungkin kamu pernah tahu mengenai sebuah tanjakan yang sering disebut Tanjakan Gombel. Ya, kalau kamu masuk ke kota Lumpia ini dari arah selatan, kamu akan melalui sebuah tanjakan yang sejatinya memiliki pemandangan yang sangat indah menghadap ke arah laut di sebelah utara, sekaligus pemandangan landscape kota Semarang. Kita akan bahas sisi menarik dari Tanjakan Gombel Semarang yang penuh misteri ini. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu channel Laksita Genzi. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Asal-usul nama Gombel. Kalau kamu bertanya-tanya, nama Gombel ini dari mana? Sampai sekarang tidak pernah ada yang tahu asal-muasalnya, pun tidak ada catatan mengenai pemberian nama. Tapi soal sejarah, di sana ada sebuah sejarah makam seorang tokoh. Nama Gombel muncul saat Kiai Pandan Aran berziarah di sebuah makam di Gunung Jabal Kat. Berziarah ke makam tokoh yang kini namanya diabadikan untuk sebuah jalan protokol di kota Semarang. Kiai itu berziarah dan melewati tanjakan terjal dan curam. Kala itu Tanjakan Gombel ini memang sulit dilewati karena permukaannya yang berbukit. Sejak saat itulah disebut sebagai Tanjakan Gombel. Tidak pernah ada yang tahu pasti perihal pemberian nama ini. Pembangunan ditentang warga. Pembangunan jalan yang kini disebut Tanjakan Gombel dulu begitu ditentang oleh masyarakat. Kamu tahu kenapa? Sebab di area itu banyak area kuburan dan memindahkan jenazah bukanlah hal gampang. Di wilayah Gunung Jabal Kat yang kini dikenal dengan kawasan Bukit Gombel, area yang kemudian dibangun jalan atau Tanjakan Gombel ini banyak dipakai sebagai area kuburan. Sesuai adat Cina, memindahkan jenazah bukanlah hal yang bisa seenaknya dilakukan. Karena itulah masyarakat asli Tionghoa begitu menentang rencana pembangunan jalan di selatan kota Semarang ini yang kala itu digagas oleh Belanda. Akhirnya, penguasa wilayah saat penjajahan Belanda, Mr. Baron van Heckeren, mengusulkan kuburan di sekitar Tanjakan Gombel itu khusus bagi kerajaan dekat yang sudah dikubur di situ. Sekarang kawasan itu disebut kawasan Kedung Mundu. Pemekaran Semarang bagian selatan sendiri dimulai pada tahun 1909, berdalih permasalahan pemenuhan fasilitas jalan dan pemenuhan kebutuhan pemukiman. Pemandangannya indah, tapi menjadi sarang hantu. Menariknya, di balik keindahan pemandangan di Gombel, ada mitos bahwa segala masalah yang terjadi di sana selalu berkaitan dengan hal gaib. Kabarnya, ada wewe Gombel dan beberapa makhluk astral lain penunggu bukit. Penduduk sekitar selalu mengaku percaya ketika terjadi bencana macam tanah longsor dan juga kecelakaan, itu karena makhluk gaib di sana sedang marah akibat pertapaannya diganggu. Konon, di Tanjakan Gombel ini seringkali terlihat hantu wewe yang menggoda pengemudi kendaraan yang melintas. Dulu memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas di sini, baik yang menelan korban jiwa maupun yang hanya luka-luka. Sebagian besar korban mengaku saat terjadi kecelakaan itu ada sosok perempuan mengenakan gaun rok panjang warna putih gading yang sedang menabrakkan diri, menyeberang secara mendadak maupun melambaikan tangan di pinggir jalan menanjak itu. Kecelakaan masih kerap terjadi hingga kini.
Kalau kamu tidak pernah mengalami, mungkin tidak percaya. Tapi tidak ada salahnya juga mendengarkan mereka yang mau berbagi cerita terkait pengalaman mencekamnya. Kalau kamu berkendara dari arah kota Semarang ke arah Banyumanik atau sebaliknya, kamu akan melihat jalan penyelamatan kecelakaan berbentuk tanjakan kecil naik sekitar 75 derajat berisi material pasir. Nah, di titik inilah konon letak lokasi Wewe Gombel berada. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa lokasi ini merupakan lokasi kerajaan hantu. Kalau terjadi kecelakaan jalan raya di tanjakan Gombel ini, masyarakat setempat akan memotong sapi dan lantas kepalanya ditanam di sana. Keyakinan kebiasaan ini memang sudah mulai berkurang, tapi masih ada sebagian yang meyakininya. Membuat hotel di Bukit Gombel, Gulung Tikar. Karena banyaknya kecelakaan dan isu mengenai Wewe Gombel sudah menyebar, kemungkinan hal-hal inilah yang menyebabkan sebuah hotel di lokasi Bukit Gombel tidak laku dan lantas gulung tikar. Hotel Sky Garden yang sudah dibahas di awal tadi sudah tidak beroperasi lagi kini. Bangunannya memang masih ada dan dalam kondisi yang tidak terurus. Namun sekarang justru digunakan untuk tempat gantung diri, pembunuhan, dan perkosaan yang masih sering terjadi pada malam hari. Mungkin hal ini juga yang semakin menguatkan mitos Wewe Gombel yang sudah tertancap di benak masyarakat. Di perbukitan Gombel juga masih ada sisa kuburan Cina, tepatnya di dalam rimba yang ada di Gombel sana. Bukti pernah adanya kuburan di sana ialah adanya inskripsi atau batu nisan seluas 30 cm x 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah korban kecelakaan massal rombongan pengantin dari Solo yang berlangsung sekitar tahun 1960-an. Apa tidak makin mengerikan? Itulah sebagian fakta menarik seputar Tanjakan Gombel Semarang. Semoga video ini bisa menambah wawasanmu seputar area angker ini.